Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nam segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka izdiyadul ilmi, menambah perbendaharaan ilmu kita sekaligus mengangkat sebagian dari kebodohan kita tentang ilmu agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu itu melebihi daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Karena dengan bertambahnya ilmu, maka berarti di sana ada sedikit perbaikan tentang hablum minallah dan hablum minan nas kita. Karena ini adalah sebab utama kebahagiaan dunia dan akhirat seseorang. Jadi baiknya hablum minallah dan hablum minan nas itu hanya bisa diperoleh kalau kita belajar terus ilmu agama. Apakah itu yang bersumber dari Al-Quran ataukah dari hadis-hadis Rasulullah. Sekarang kita di hadis yang ke-27. Silakan dibuka Umahat kitab hadisnya kalau masih ada. Sudah ada, silakan dibuka. Kita baca dulu. Anin Nawasi ibni Sam'ana. Anin Nawasi ibni Sam'ana Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-birru husnul khuluqi. Al-birru husnul khuluqi. Wal ismu ma haka fi nafsika. Wal ismu ma haka fi nafsika. Wa karihta ayyattali'a alaihin nasu. Wa karihta ayyattali'a alaihin nasu. Rawahu Muslimun. Wa an Wabisata bni Ma'badin qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu anil birri Ji'ta tas'alu anil birri Qultu na'am Qala istafti qalbaka Al-birru matoma'annat
Al-birru matama'annat ilaihin nafsu wa tama'anna ilaihil qalbu wa tama'anna ilaihil qalbu wal ismu ma haka fin nafsi wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa taraddada fis sadri wa in aftakan nasu wa in aftakan nasu wa aftauka rawahu Ahmadu wad Darimiyu bi isnadin hasanin. Dua hadis ini ummahat menyebutkan tentang dua hal. Dua hadis ini menyebutkan kepada kita atau mengajarkan kepada kita tentang dua hal. Apa itu? Yang pertama tentang al-birru. Tentang apa? Al-birru. Sudah menjadi bahasa Indonesia birrul walidain. Apa artinya ummahat? Berbakti kepada kedua orang tua. Birru atau al-birru di dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Kata birru di dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah. Itu disebutkan di surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian di atas ketaatan dan ketakwaan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, birru adalah surga. Hal itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih surga hingga kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Ada kiai di Jawa Barat sana, kiai sesat gitu, berdalil dengan ayat ini kepada jamaahnya, wahai jamaah, kalian kan suka sama istri kalian kan? Kalau gitu sedekahkan istri kalian kepada saya, kepada kiai. Barulah kalian mendapatkan surga. Berdasarkan apa? Ayat ini. Kalian tidak akan meraih surga sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Kalian suka istri? Ibu-ibu suka suami? Sedekahkan ke janda-janda. Enggak main-main aja umat. Jadi salah menafsirkan ayat itu bisa menyesatkan banyak orang. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah mengerjakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan. Apakah itu kebaikan yang sifatnya rukun iman ataukah rukun Islam?
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabi wa atal mala ala hubbihi. Akan tetapi birru itu adalah engkau beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab-kitab dan para nabi, dan engkau menginfakkan harta kalian. Makna yang terakhir ummahat kata birru di dalam Al-Quran adalah berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Apakah kepada orang kafir, kepada orang muslim, kepada keluarga, tetangga, suami dan yang lainnya. Pokoknya apa? Yang hubungannya dengan selain kita. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir. Yang mana orang kafir itu tidak memerangi kalian, tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah, maka berbuat baiklah kepada mereka. Ini apa ummahat secara umum. Terkadang kata birru itu berbuat baik kepada orang lain dipakai untuk secara khusus, yaitu apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Takala Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal salat di waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini apa ummahat? Terlebih khusus untuk kita peruntukkan kebaikan itu kepada kedua orang tua kita. Ummahat semua di sini punya orang tua kan? Baik yang sudah tiada atau masih ada. Karena enggak mungkin ummahat di sini hadir ke dunia seperti Nabi Adam atau seperti Nabi Isa alaihi salam lahir tanpa kedua orang tua atau tanpa ayah. Kita semua lahir karena sebab adanya kedua orang tua kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada seluruh manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami telah mewasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Kemudian melahirkan juga dengan susah payah. Kemudian setelah itu menyusuinya, mengandung, melahirkan dan menyusui itu selama berapa ummahat? 30 bulan. 30 bulan. 30 bulan itu berapa tahun umat? 1 tahun 8 bulan ya. 2 tahun 6 bulan. Kalau masa kandungan 9 bulan, terus
masa menyati menyusui berapa? 2 tahun. Berarti lebih ya. Maka dari ayat ini memberikan isyarat kepada kita ummahat bahwa minimal kandungan itu bisa dilahirkan atau janin itu bisa dilahirkan 6 bulan. Oh, kenapa? Dari mana ini? Karena masa menyati itu kan 2 tahun. Paham? 2 tahun kan 24 bulan ummahat. 30 kurang 24 berapa? 30 kurang 24 6, berarti 6 bulan minimal usia kandungan itu boleh dilahirkan. Maksimalnya bisa 4 tahun, 5 tahun. Ada ulama namanya ad-dohak. Ia lahir sudah ngekek. Sudah dalam keadaan ngekek gitu, bukan nangis lagi, ketawa dia. Jadi kita diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua, meskipun orang tua itu memerintahkan kita berbuat kesyirikan dan kekufuran. Apalagi orang tua kita menyuruh kita berbuat bid'ah, berbuat kemaksiatan. Kita diperintah untuk kafir saja, syirik saja, kita tetap diharuskan berbuat baik. Allah sebutkan hal itu di surah Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu menyuruh berbuat kesyirikan, maka jangan ditaati, tapi tetap bergauli keduanya dengan apa? Dengan baik. Wala taqul lahuma uff. Jangan kalian ucapkan kata Ini apa? Serendah-rendah ucapan yang tidak boleh diucapkan kepada orang tua, karena ini bisa apa? Menyakiti keduanya. Takala ada seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa nih yang lebih berhak untuk aku pergauli dengan baik? Sementara aku punya istri, punya tetangga, punya kerabat, punya saudara, siapa?" Kata Rasulullah, "Ummuk, ibumu." Bertanya lagi orang ini, "Siapa lagi?" "Ummuk," sampai 3 kali ibumu, kemudian yang keempatnya adalah baru bapakmu. Kenapa Rasulullah menyebutkan 3 kali hak ibu daripada hak bapak? Karena ada 3 hal yang dilakukan oleh ibu tidak bisa dilakukan oleh bapak. Apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusui. Paham? Ini tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah kan? Tolong ya susuin dulu, anak saya mau berangkat ke pasar. Nggak mungkin. Maka dalam hal ini Rasulullah menyuruh setiap anak untuk melebihkan baktinya kepada ibunya dibandingkan ayah. "Ustaz, saya kan sudah merawat anak saya. Boleh nggak saya minta biaya perawatan kepada suami? Saya hampir 2 tahun ngurusin anak. Boleh nggak saya diminta gaji dari suami?" Kalau gitu Anda sebagai babysitter sitter ya, sitter, hanya ART saja, asisten rumah tangga kalau kayak gitu. Bukan sebagai seorang ibu yang mendapatkan baktinya seorang anak. Kalau minta boleh Ustaz, ya silahkan. Kalau dikasih alhamdulillah, tapi jangan menuntut. Jadi kita sebagai anak itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berbakti.
Tapi tidak pernah sedikit pun orang tua disuruh berbakti kepada anaknya. Nggak ada istilah itu umat. Di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, orang tua disuruh berbuat baik kepada anaknya, disuruh berbakti kepada anaknya. Kenapa kira-kira? Karena orang tua sudah terfitrahkan untuk berbuat baik kepada anaknya. Sementara si anak ini secara asalnya dia suka membangkang, suka durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka diperintahkan terus untuk hal ini. Nah, itu umahat kata birru di dalam Al-Quran. Dan terkadang dipakai secara khusus, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Lantas bagaimana kita berbakti dengan orang tua kita? Kalau sekiranya orang tua kita masih hidup, maka kita bantu dalam hal yang baik, menolong dia, apa yang kita bisa bantu. Kalau sekiranya orang tua kita sudah tidak punya lagi pekerjaan, maka kewajiban anak laki-laki untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya. Ingat, anak perempuan tidak ada kewajiban. Lantas bagaimana kalau sekiranya orang tua kita sudah meninggal dunia? Cara bakti kita bagaimana? Yang pertama adalah bersedekah atasnya. Bersedekah atasnya. Tapi jangan bersedekah dengan Al-Fatihah. Tapi bersedekah dengan uang mungkin, buku, mengatasnamakan untuk ibu atau ayahnya yang sudah meninggal dunia. Karena kalau sekiranya umahat diberikan kesempatan orang yang sudah meninggal itu untuk hidup sesaat di dunia, maka yang dia lakukan hanya sedekah. Itu disebutkan di surah Al-Munafikun ayat 10. Yang kedua yang kita bisa lakukan adalah ad-du'a lahu, mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita yang sudah tiada. Kemudian yang ketiga adalah kasratu ta'ah, memperbanyak kebaikan. Anda wahai anak, tanpa Anda niatkan ketaatan Anda untuk orang tua, itu otomatis orang tua Anda akan mendapatkannya. Karena Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang itu memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Maka anak adalah hasil usaha orang tuanya. Kemudian yang keempat adalah isalu sahibihi, yaitu tetap menyambung hubungan kekerabatan kepada sahabat orang tua kita. Contoh, ibu kita punya sahabat dekat, maka si anak menyambung kekerabatan teman kepada teman dekat ibunya. Kalau anak laki-laki, teman dekat ayahnya. Jadi setiap anak itu dituntut berbakti meskipun orang tuanya sudah tiada. Nah, itu makna-makna birru di dalam Al-Quran. Adapun di hadis yang kita bacakan tadi umahat, Rasulullah memberikan definisi birru dengan dua hal. Yang pertama adalah husnul khuluqi, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah birru. Baik itu akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang lain, dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah berlalu di hadis yang ke-18. Tatkala kita membahas tentang ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan.
Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua adalah yang disebutkan di hadis ini, matoma'anna ilaihin nafs, apa yang menenteramkan jiwa. Apa yang menenteramkan jiwa. Maka setiap ucapan atau perbuatan yang buat kita tentram itu adalah kebaikan. Paham? Itu adalah kebaikan. Karena nanti lawannya itu adalah menggetarkan, membuat jiwa gelisah, maka itu adalah dosa. Lantas apa nih yang bisa membuat jiwa kita tentram, jiwa kita tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah melakukan ibadah yang dibangun di atas dalil. Melakukan ibadah yang dibangun di atas dalil, maka tentram jiwa kita menjalankannya. Contoh, kita tahu sholat ada dalilnya, oh tentram, tenang sudah. Kita tahu puasa Senin ada dalilnya, hari Senin, oh tentram, enak. Paham? Tapi kalau tidak tahu dalilnya akan apa? Akan gelisah kita, ragu-ragu untuk mengerjakannya. Kemudian yang kedua adalah zikir. Zikir ini menenteramkan jiwa. Mengingat Allah itu apa? Membuat jiwa ini tenang. Tapi mengingat-ingat manusia, mengingat-ingat dunia itu membuat jiwa menjadi gelisah. Keselnya aku. Kalau mengingat orang itu jadinya apa? Bawaannya kesel saja. Kemarin si fulana itu ngomongin aku seperti ini. Gregetan aku jadinya. Mengingat-ingat manusia apa? Itu membuat apa? Gelisah, tidak tenteram dan seterusnya. Apalagi mengingat dunia. Lihat tetangga beli kulkas baru. Lihat tetangga ada mobil baru, keluaran terbaru. Akhirnya apa? Tidak pernah tenteram jiwanya. Karena yang dia ingat-ingat terus adalah perkara dunia. Sementara Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Di sini Allah membatasi. Hanya yang menenteramkan jiwa itu adalah zikrullah. Pemahaman kebalikannya, mengingat selain Allah itu membuat apa? Kegelisahan dan kesedihan. Ini yang kedua, Mahat. Yang ketiga yang menenteramkan jiwa kita adalah duduk di majelis ilmu. Coba Umahat duduk di majelis ilmu di Kamis pagi ini, membuat Umahat itu tenteram. Beda halnya kalau duduk di majelis ilmu cuma pikirannya kemana gitu, HP-nya sibuk dipegang, apa yang dia dengar masuk kanan keluar kanan, mantul, paham? Pikirannya sibuk di jualan, jadi jasadnya saja hadir, tapi pikirannya melalang buana, ke mall, ke BSB dan yang lainnya. Paham? Maka orang ini, umat ini tidak mendapatkan ketenangan. Karena jasadnya tidak hadir, ruhnya tidak hadir. Sementara Allah mensyaratkan hal itu di surah Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Ketenangan di majelis ilmu diperoleh bagi mereka yang memiliki hatinya hadir, pendengarannya juga hadir, jiwanya juga hadir di majelis ilmu. Kalau jasad saja yang hadir, tapi pikiran kemana-mana, tangan sibuk ngurusin HP dan yang lainnya, maka tidak mendapatkan apa? Ketenangan di majelis ilmu. Jadi majelis ilmu Umahat
membuahkan ketenangan. Karena Rasulullah bersabda nanti di hadis yang ke-36, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di masjid, kemudian dia membaca ayat, mempelajarinya, kecuali akan turun ketenangan. Ketenangan diperoleh di mana ummahat? Di majelis ilmu. Meskipun di luar sana kita banyak utang, banyak masalah dengan suami, keluarga, tapi duduk sejenak di majelis ilmu itu membuahkan ketenangan. Kemudian yang keempat adalah yang membuat ketenangan jiwa adalah jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan kita. Suami-suami yang tidak jujur dalam ucapannya ummahat itu tidak tenang hidupnya. Pulang terlambat ditanya, kok dia tumben pulang terlambat? Iya, lembur di kantor. Ternyata dia singgah di janda mana gitu. Kok lembur terus? Iya, aduh banyak pekerjaan ini. Terus nanti gajinya berkurang? Ada saja dia nggak pernah tenang hidupnya. Kenapa? Karena kebohongan itu membuat kegelisahan. Sementara kejujuran itu mendatangkan ketenangan. Ummahat yang diamanahi uang jajan oleh suaminya, ketika masih ada sisa, maka jangan diselewengkan, jangan dikorupsi. Contoh ummahat dikasih, ini uang jajan 1 juta ya selama sebulan. Ini untuk bahan dapur selama sebulan. Ketika nanti ada lebih, maka disampaikan lagi. Mas, ini ada lebihnya. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau ini jangan maksa, ini buat aku aja ya. Karena itu amanah. Tapi kalau sekiranya suami mengatakan ini 1 juta, habis nggak habis, silakan kamu manfaatkan. Jangan pula dikasih 1 juta diirit-irit banget, tempe sepotong gitu untuk keluarga. Yang harga 5.000 dibagi 2. Kemudian yang terakhir yang membuat tentram jiwa kita adalah ridho terhadap takdir ilahi. Ridho terhadap keputusan yang tidak menyenangkan atau takdir yang tidak menyenangkan. Nah, ketika seseorang sudah mengalami ketentraman jiwa, ketenangan jiwa di dunia ini, maka ini ummahat adalah bekal utama untuk dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Fajr ayat 27 sampai 29 sampai 30. Allah berfirman menceritakan ucapan malaikat tatkala mencabut roh seorang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu hal-hal yang ummahat yang membuat kita menjadi tentram. Jangan cari selain apa yang kita sebutkan tadi. Contoh dengan bersemedi mungkin. Contoh dengan dengan mematikan lampu di dalam ruangan, berdiam diri, atau mencari ketentraman jiwa dengan dengan musik mungkin.
atau dengan rihlah ke pantai, ke gunung, atau ke mana gitu untuk mencari ketentraman, maka itu tidak akan melahirkan apa? Ketentraman. Nah, ini definisi albirru yang disebutkan oleh Rasulullah di dua hadis ini. Kemudian kita beralih ke tentang al-ismu, dosa. Di sini Rasulullah menyebutkan dua definisi dosa. Yang pertama adalah maha kafi nafsi, apa yang menggetarkan jiwamu. Membuat apa? Ada sesuatu getaran di dalam jiwa. Mungkin di saat kita masih jahiliyah dulu, masih mengenal yang namanya pacaran ummahat. Paham? Pacaran. Tak kala kita melihat cowok kita atau cewek kita, ada duk gitu. Paham? Ada getaran di dalam jiwa. Kayaknya ada perasaan, itu dosa ummahat. Itu dosa. Kok kayaknya saya ada deg-deg lihat dia ya? Itukah perasaan cinta kayak itu? Enggak, itu nafsu. Itu dosa. Paham? Itu dosa. Itu adalah dosa, bukan apa? Jatuh cinta, tapi apa? Jatuh nafsu. Ada getaran. Tak kala kita melanggar lampu merah, muncul ada getaran. Tak kala kita nonton TikTok dan yang lainnya, ada musiknya sengaja gitu, ada getaran di dalam jiwa kita. Maka ini tanda perbuatan kita itu adalah dosa. Ini ummahat kalau hatinya itu belum tertutupi dengan noda-noda kemaksiatan. Kalau nanti sudah tertutupi dengan noda hitam, maka tidak ada lagi getaran itu umat. Jadinya apa? Jadi biasa saja. Nggak ada lagi sedikit pun getaran, karena hatinya sudah apa? Terselimuti oleh nuqtatun sauda, titik-titik dosa, atau titik-titik apa? Dosa tadi. Kita tahu bersama bahwa Hajar Aswad, apa artinya itu ummahat? Hajar Aswad, batu hitam. Hajar Aswad itu dulunya Hajar Abyad, batu putih. Karena perbuatan dosa manusia menyebabkan batu putih itu menjadi batu hitam. Coba lihat, batu saja bisa apa? Berubah warna karena perbuatan dosa. Apalagi hati kita. Jadi getaran itu muncul kalau apa? Kalau kita berbuat dosa, yang melahirkan nanti rasa takut dan kegelisahan. Kemudian definisi yang kedua adalah wa karihta ayyatali alaihin nas. Engkau malu dilihat oleh manusia. Malu dilihat oleh manusia. Tak kala suami kita main HP, terus kita dekatin, terus dia matikan ummahat, oh berarti ada tanda-tanda nih. Ini isyarat nih bahwa apa? Ada sesuatu yang enggak benar nih. Ada kode. Anak kita main HP, terus kita dekatin, akhirnya dia matikan, tutupin. Ini tanda perbuatan dia adalah dosa. Kenapa? Karena malu dilihat oleh orang lain. Pas hadir kajian, masya Allah kerudungnya syar'i, tapi giliran menjumpai Pak Le Sayur, dia nggak pakai kerudung. Ketika ada teman teman kajiannya lewat, masuk di ke dalam, ambil kerudung panjangnya. Berarti perbuatan dia ini ummahat apa? Dosa.
Giliran ketemu Pak Ale sayur dia nggak pakai kerudung. Giliran pas ke kajian dia kerudung panjang. Jadi untuk menguji bahwa itu perbuatan dosa, lakukan di depan orang. Lakukan di depan orang. Tapi di sana ummahat, banyak manusia menganggap itu dosa padahal bukan dosa. Contoh seperti ini. Kemarin ada ibu-ibu menyampaikan dia merasa betul berdosa sampai bertanya kepada anak, "Ustaz, bagaimana saya bertobat dari kesalahan ini?" Terus dia paparkan bahwa dulu suaminya itu memiliki warisan bersama saudara perempuannya. Warisannya itu 4 petak rumah. Berarti kalau 4 petak ini kan jatah si anak laki-laki kan lebih banyak, 2 dibanding 1 kan umat ya. Cuma si istrinya ini daripada ribut dia buatkan sertifikat dibagi 2 rumah tersebut. Berarti apa? 2-2 kan? Sementara berarti mengambil jatah suaminya kan, seharusnya suaminya lebih banyak. Akhirnya dibuatkan sertifikat. Berjalan waktu, akhirnya dia dapat ilmu bahwa pembagiannya itu salah. Lantas dia sampaikan kepada suaminya, "Gimana ini bang? Udah saya ridhokan aja." Berarti dia tidak ada dosa lagi kan? Maka dia tanya, "Ustaz, bagaimana dosa lalu saya itu? Bagaimana cara bertobat saya?" Ibu tidak memiliki dosa. Ibu ini justru perlu disyukuri karena membantu hal ini dengan harta ibu menguruskan sertifikat tersebut. Betapa senangnya dia mendengar hal ini. Karena dia menganggap hal itu dosa padahal bukan dosa. Ada lagi orang di sana menganggap bahwa menikahi sepupu 1 kali itu adalah perbuatan dosa. Padahal itu bukan dosa. Karena Rasulullah juga menikahi menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib. Sementara Rasulullah dengan Ali ini kan sepupu 1 kali kan? Sepupu 1 kali. Jadi itu ummahat? Definisi dosa yang disebutkan oleh Rasulullah. Ada getaran di jiwa dan engkau malu dilihat oleh orang lain. Nah, perlu kita ketahui bahwa dosa itu ummahat memiliki 2 sebab. Dosa itu memiliki 2 sebab. Yang pertama, karena meninggalkan perintah. Meninggalkan perintah. Perlu diketahui perintah itu ummahat ada 2. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak berdosa. Paham? Salat wajib. Ini adalah perintah yang sifatnya wajib. Salat sunnah qobliyah atau ba'diyah atau rawatib. Ini perintah yang sifatnya sunnah. Nah, ketika dia meninggalkan perintah yang sifatnya wajib, maka barulah dia berdosa. Inilah yang dilakukan oleh iblis. Yang dilakukan oleh iblis. Tak kala iblis ini diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Jadi seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Lantas orang liberal berkata bahwa sebenarnya iblis itu orang yang paling bertauhid. Kenapa? Karena disuruh sujud kepada manusia dia enggak mau. Padahal sujud di sini bukan sujud ibadah, sujud penghormatan.
Yang dilanggar iblis bukan sujudnya tapi perintahnya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wastakbara, dia sombong. Kenapa? Karena di ayat yang lain di surah Al-Hadid ayat 32 dia menceritakan kenapa dia enggak mau sujud. Karena dia menganggap lebih mulia dibandingkan Adam. Dia diciptakan dari api, Adam hanya diciptakan dari tanah. Kata iblis di surah Al-A'raf ayat 12, "Ana khairum minhu." Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Dia menganggap api itu lebih apa? Lebih utama daripada tanah. Padahal tanah lebih utama daripada api. Ini sebab dosa yang pertama umat apa? Meninggalkan perintah yang sifatnya wajib. Yang kedua adalah mengerjakan larangan. Mengerjakan larangan. Tapi ingat bahwa larangan itu umat ada dua. Larangan yang sifatnya haram, larangan yang sifatnya makruh. Makruh itu lawan dari sunnah. Haram itu lawan dari wajib. Kalau sunnah tadi apa umat? Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Kalau makruh kebalikannya. Jika ditinggalkan dapat pahala, jika dikerjakan tidak berdosa. Paham? Tapi jangan memaknai makruh itu dibenci. Paham umat? Ini salah. Paham? Jangan memaknai makruh itu adalah sesuatu yang dibenci. Ini secara bahasa maghdub. Bukan berarti orang yang mengerjakan perbuatan yang makruh itu dibenci. Contoh umat, makan bawang mentah, bawang merah mentah. Ini apa hukumnya? Makruh. Tapi Anda mau makan itu tidak dibenci. Cuma nanti kalau itu mengganggu orang lain dari bau bawang merah tadi itu, apakah di saat Anda sholat atau sedang berbicara, maka inilah yang menimbulkan makruhnya perbuatan tersebut. Jadi mengerjakan larangan, tapi larangan yang sifatnya apa umat? Haram. Maka barulah dia berdosa. Inilah yang dilakukan oleh Adam alaihi salam. Yang dilakukan oleh Adam. Yaitu tatkala Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk tidak mendekati pohon khuldi. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, diamlah di surga bersama istrimu, makanlah sepuasmu, jangan dekati pohon khuldi. Tapi iblis pandai menggoda. Karena dia sudah dikeluarkan dari surga, dia goda Adam alaihi salam dengan tipu daya yang luar biasa. Apa itu umat? Khuldi itu
artinya adalah kekal. Paham? Dari arti ini yang digunakan, bahan yang digunakan oleh iblis untuk menggoda Adam. Wahai Adam, Allah itu larang kamu dekati pohon itu agar kamu tidak kekal di dalam surga. Coba bayangkan nih. Adam mengatakan, iya juga ya, kan itu pohon khuldi, pohon kekekalan. Kalau saya dekati makan buahnya, tambah kekal dong saya di surga. Nah, kamu dilarang agar kamu tidak kekal di sini, biar kamu nggak kekal di sini. Nah, kamu dekati aja deh, makan buahnya, biar kamu apa? Biar kamu kekal di dalam surga. Ternyata ini adalah tipu muslihat dari apa? Dari syaitan, dari iblis. Nah, hanya saja para ulama berselisih umahat, apakah iblis ini bagian dari malaikat ataukah bagian dari jin? Paham? Karena Allah di surah Al-Baqarah mengatakan fasajadul malaikatu illa iblis, seakan-akan apa? Iblis bagian dari malaikat kan? Tapi yang benar bahwa iblis itu dari kalangan jin. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Kahfi, wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jadi mengerjakan larangan ini adalah perbuatan Nabi Adam alaihi salam. Nah, itu umahat dua hal yang menyebabkan seseorang itu dihukumi berdosa. Meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Sebaliknya, orang yang mengerjakan perintah dan menjauhi larangan dapat apa umahat? Dapat pahala. Meninggalkan perintah, mengerjakan larangan dapat dosa. Kebalikannya dapat pahala. Nah, sekarang kita akan menyebutkan umahat tentang apa? Dampak buruk dosa pada diri kita. Dampak buruk dosa pada diri kita ketika kita apa? Melakukan dosa tersebut. Saya akan menyebutkan 10 tapi secara ringkas saja. Dampak buruk yang pertama akan menghalangi masuknya ilmu. Ini dampak buruk dosa. Kok kita nggak paham-paham, kok duduk di majelis kok nggak dapat ilmu, begini-gini saja. Penghalang utamanya adalah dosa. Ketika Imam Syafi'i pernah melihat nggak sengaja melihat betis seorang wanita, yang menyebabkan hafalannya menjadi lemah. Dia adukan hal itu kepada gurunya. Lantas gurunya memberikan wasiat bahwa itu karena sebab maksiat. Li'anna nurallahi la yahdi lil asi. Cahaya ilmu Allah itu tidak akan masuk ke pelaku maksiat. Dampak buruk yang kedua umahat adalah membuat malas beribadah. Kok ngapa-ngapain malas ya? Kok hadir kajian malas ya? Baca Al-Quran malas. Ini adalah akibat dosa Anda. Kemudian yang ketiga umahat, dampak buruk dosa akan melahirkan maksiat berikutnya. Tadi dari bohong akan melahirkan kebohongan berikutnya, akan melahirkan yang lebih besar dan seterusnya. Karena Allah berfirman di surah Al-Lail, fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia berbuat kemaksiatan. Kemudian yang keempat adalah merusak akal dan pemahaman. Kok nggak mudeng-mudeng pelajaran ya? Baca Al-Quran kok nggak paham-paham? Maka penghalangnya adalah dosa. Yang kelima, membuat hati menjadi hitam.
Karena setiap dosa yang kita lakukan, Allah berikan pada hati kita nuqtatun sauda, titik hitam. Makin banyak dosa, makin banyak pula titik hitam, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar. Semua disikat. Kemudian yang keenam adalah menghilangkan rasa malu. Coba lihat umat, anak-anak sekarang pacaran sudah enggak lagi malu. Kemudian berciuman di pinggir jalan sudah lagi enggak malu. Goncengan, orang tuanya juga enggak punya lagi rasa malu melihat anaknya dibawa lelaki lain. Kenapa? Karena ini adalah dampak dosa, menghilangkan rasa malu. Yang ketujuh, lupa akan dirinya. Lupa akan dirinya. Lupa akan tujuan yang sebenarnya untuk dia di dalam kehidupan ini. Sampai ngurusin diri aja nggak bisa lagi. Ini dampak apa? Dampak dosa. Yang kedelapan, akan melahirkan rasa takut dan kecemasan. Bawahnya takut, sedih, cemas aja. Akhirnya apa? Membuat sebuah lagu. Coba lihat umat, lirik-lirik lagu yang ada saat ini itu mengajak kita sedih. Ayo sedih bareng. Karena ini adalah luapan atau dampak dari dosa, melahirkan kecemasan, ketakutan, kesedihan, dan yang lainnya. Yang kesembilan, akan mengotori jiwa, mengotori hati, mengotori jiwa kita. Sebagaimana Allah berfirman di surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassa. Jadi tadsiyatun nafs itu dengan maksiat, mengotori jiwa dengan maksiat. Yang ke-10 yang terakhir adalah terpenjara oleh syaitan dan hawa nafsu. Terpenjara oleh syaitan dan hawa nafsu. Ngapain sedikit dibisikin lagi oleh syaitan. Kepengen ini diarahkan lagi. Hawa nafsunya membimbing dia, mengalihkan dia dari apa? Dari kebaikan menuju keburukan. Ini 10 dampak dosa bagi diri setiap pelaku dosa. Belum lagi dampak bagi orang lain, dampak dari untuk alam semesta ini. Semuanya dengan sebab dosa-dosa anak Adam. Demikian umat yang bisa disampaikan. Mungkin ini yang sedikit bisa disampaikan. Semoga memberikan pencerahan dan tambahan ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.